Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif, dari Forum News Network. Sikap Ketua KPK, Firly Bahuri, kepada Kapolri, ini kelihatannya kok, makin lama makin arogan. Dalam perkembangan terbaru seputar kisruh posisi Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro, KPK mempersilahkan Kapolri untuk mengirim kembali nama-nama personil yang akan mengisinya, termasuk nama Endar. Namun syaratnya dia harus mengikuti seleksi, sama dengan calon yang lainnya. Bila lolos seleksi, maka Brigjen Endar bisa kembali menduduki posisi lamanya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Sikap KPK itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Kami sudah mengirimkan surat supaya mengirimkan anggota untuk bidding, kata Alexander Marwata hari Jumat kemarin, tanggal 7 Maret 2023. Selain Direktur Penyelidikan, kata Alexander Marwata, ada beberapa jabatan yang kosong di KPK dan harus segera diisi. Deputi Penindakan, Direktur Penuntutan, Jaksa Penuntut Umum, dan Koordinator Wilayah 1. Deputi Penindakan yang sebelumnya dijabat oleh Irjen Polisi Karyoto, jabatan ini sementara dirangkap oleh Direktur Penyelidikan Brigjen Polisi Asep Guntur Rahayu yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas. Sementara Direktur Penyelidikan dirangkap oleh Ronald Ferdinand Wortikan yang berasal dari Korps Kejaksaan juga sebagai PLT. Karyoto bersama Endar dikembalikan ke Mabes Polri. Direktur Penuntutan kosong karena Fitroh Roh Cahyanto, itu Direktur Penuntutan yang lama, itu bersama Kepala Satgas Penyidikan Tri Suartono juga mengundurkan diri dan kembali ke instansi asalnya. Dengan begitu, jabatan Kepala Satgas Penyidikan ini juga kosong. Direktur Penuntutan Fitroh Roh Cahyanto ini berasal dari Kejaksaan, sementara Kasatgas Penyidikan Tri Suartanto itu berasal dari Mabes Polri. Keempat orang itu, Irjen Karyoto, Brigjen Endar Priantoro, kemudian Jaksa Fitroh Roh Cahyanto, dan Tri Suartanto adalah bagian dari pegawai KPK yang menolak perintah dari KPK, perintah pimpinan KPK, Firly Bahuri, untuk mentersangkakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam gelaran balap mobil listrik Formula E. Pernyataan Marwata ini yang menyarankan bahwa tadi yang mempersilahkan Kapolri untuk mengirim kembali Brigjen Endar, tapi harus dengan syarat lolos seleksi, itu sangat mengejutkan, dan saya kira ini bisa dianggap melecehkan Kapolri dan Polri sebagai institusi. Keputusan Kapolri untuk mempertahankan Endar tentu saja sudah dilakukan dengan pertimbangan yang masak dan juga dengan mempertimbangkan syarat-syaratnya, ya. Bukan sekedar karena belum ada ruang dan jabatan di lingkungan Polri. Lagi pula dengan telah menjabat sebagai Direktur Penyelidikan, artinya Brigjen Endar itu telah lolos seleksi internal di Mabes Polri dan juga tentu saja lolos tes seleksi di KPK. Kan kita tahu memang prosesnya seperti itu, nanti akan ada beberapa personil yang mengikuti seleksi, yang melakukan bidding atau lelang jabatan, dan kemudian dilakukan tes dan lolos. Nah, Brigjen Endar ini dengan telah menjabat sebagai Direktur Pendidikan berarti kan dia telah lolos seleksi dari KPK. Kalau sekarang KPK itu mempersilahkan agar Kapolri mengirim kembali Brigjen Endar, tapi dengan embel-embel harus melalui bidding lelang jabatan dan seleksi, apa dasarnya? Apakah tesnya atau standar menjadi Direktur Penyelidikan KPK yang sekarang ini berbeda dengan saat Brigjen Endar Priantoro dinyatakan lolos seleksi sebelumnya? Kalau masih sama, mengapa Brigjen Endar harus ikut seleksi ulang? Bukankah dengan pernah menjabat sebagai Direktur Penyelidikan, Brigjen Endar ini kan sudah mempunyai kelebihan dalam hal penanganan korupsi di KPK. Dengan begitu dia tidak perlu lagi melakukan penyesuaian di KPK. Beda dengan halnya nanti kalau dipilih seorang pejabat yang baru. Kalau bukan kualifikasi, yang apa yang dipersoalkan kalau begitu? Soal moral dan etika. Benar bahwa Brigjen Endar Priantoro bersama dengan Irjen Pol Karyoto itu pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas oleh sebuah LSM karena katanya waktu itu melawan perintah atasan, ini dalam kasus menolak mentersangkakan Anies. Namun laporan itu ditolak, dan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean,
selama di KPK itu, selama menjalankan tugas sebagai Direktur Penyelidikan di KPK, Brigjen Endar Priantoro itu tidak pernah atau belum pernah, ya tidak pernah sebenarnya yang lebih tepat ya, melakukan pelanggaran kode etik. Jadi baik dari sisi kualifikasi sebagai seorang penyelidik profesional maupun dari sisi moral, etika dan moral, Brigjen Endar itu sangat memenuhi persyaratan. Lantas mengapa Marwata mempersilahkan Kapolri kembali mengirimkan personil termasuk Brigjen Endar untuk mengikuti seleksi lelang jabatan Direktur Penyelidikan yang kosong? Bukankah itu merupakan bentuk penghinaan kepada Kapolri dan pelecehan kepada Polri sebagai institusi? Dengan mengirim kembali Brigjen Endar dan memerintahkan agar dia bertahan di KPK, itu kan berarti Kapolri sangat mempercayai kemampuan dari Brigjen Endar. Soal posisi Brigjen Endar ini dalam ekspos operasi tangkap tangan Bupati Meranti, Muhammad Adil, Marwata sempat menyatakan bahwa itu adalah menjadi kewenangan dari KPK dan KPK itu bukanlah subordinasi dari Polri. Artinya nggak bisa seenaknya saja Kapolri memerintahkan Brigjen Endar untuk bertahan di KPK. Di KPK punya aturan-aturan tersendiri. Sekali lagi, saya juga ingin menjelaskan terkait dengan pemberhentian dari Pak Endar. Ini keputusan kolektif kolegial dilakukan oleh 5 pimpinan pada rapat pimpinan. Jadi kalau selama ini di media beredar seolah-olah itu menjadi keputusan dari Pak Ketua, saya sampaikan di sini itu tidak benar. Saya ikut memutuskan karena saya ikut rapat, kan begitu. Jadi dan pemberhentian yang bersangkutan itu murni karena yang bersangkutan itu habis masa jabatannya dan itu sudah kami beritahukan sejak November tahun 2022 ya, supaya yang bersangkutan dilakukan pembinaan karir di Polri ya. Jadi dan ya yang ramai di media sekarang ini kan, kenapa Polri sudah memperpanjang tapi KPK malah memberhentikan. Nah, pasal 3, teman-teman wartawan, itu kan di sana disebutkan bahwa KPK itu adalah lembaga negara unsur eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya itu bersifat independen, ya, bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi KPK itu bukan lembaga subordinasi dari kepolisian, ya, jadi kami berhak menentukan pegawai-pegawai yang bekerja di KPK, ya itu. Jadi sebetulnya tidak harus 3 tahun habis, tapi kalau menurut kami pimpinan itu pegawai tersebut juga tidak perform, gitu kan, kemudian diduga melakukan pelanggaran, ya kita kembalikan, tidak harus menunggu habis. Dan beberapa sudah kami lakukan, ya, pengembalian pegawai tanpa harus menunggu berakhirnya masa tugas itu. Ya, sudah pernah kami lakukan. Jadi, nah ini yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi putusan untuk memberhentikan Pak Endar dengan hormat dan mengembalikan ke Polri itu dilakukan pembinaan karir itu adalah putusan pimpinan. Dan sekarang memang Pak Endar sudah melaporkan ke Dewas dan kita tunggu saja Dewas. Kami juga sudah komunikasi dengan Dewas agar segera dilakukan klarifikasi terhadap 5 pimpinan dan juga ke sekjen, ya, supaya tidak berlarut-larut nanti isu yang nanti berkembang di luar itu kan. Kami juga yang berharap persoalan itu segera berakhir, ya. Nanti Dewas yang akan melihat apakah putusan 5 pimpinan untuk memberhentikan Pak Endar ini sesuai ketentuan atau tidak, biar nanti menjadi keputusan Dewas. Pernyataan Alexander Marwata ini benar bahwa KPK memang bukan subordinasi Polri. Mereka ini sama-sama sebagai lembaga yang langsung berada di bawah presiden. Tapi kalau tadi dia menyatakan bahwa dia independen dari rumpun-rumpun lain, dari kekuatan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, saya kira ini Marwata kurang tepat karena kan sekarang ini KPK dengan perubahan undang-undang yang baru itu masuk dalam rumpun eksekutif ya. Namun ini oke lah, lepas dari soal itu yang tadi berkaitan dengan pernyataan bahwa bukan subordinasi karena itu dia ya boleh-boleh saja kalau dia nanti menyatakan bahwa Kapolri mau mengirimkan Endar silakan tapi harus ikut seleksi.
Namun kan soal ini tentu saja ada semacam fatsun lah di antara sesama lembaga negara yang langsung berada di bawah presiden. Belum lagi dalam realitasnya bahwa KPK sampai sekarang kan masih belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri untuk tenaga penyelidik dan penyidik. KPK ini masih bergantung pada lembaga-lembaga lain, mulai dari BPK, BPKP, dan tentu saja yang terbanyak dari kepolisian. Sementara kalau untuk tenaga penuntutan berasal dari Kejaksaan Agung. Bila sampai kemudian Kapolri memutuskan tidak mengirim satupun personel untuk mengikuti lelang jabatan, apalagi bila diikuti penarikan seluruh personel, dampaknya ini akan sangat-sangat serius bagi KPK. KPK akan menjadi sangat lemah. Sebuah kekhawatiran dari Kapolri yang sampai dinyatakan dia mengapa dia tetap mempertahankan Brigjen Endar di KPK, karena kata dia kalau dia menarik dua-duanya, Endar bersama dengan Brigjen Karyoto, maka dia khawatir pemberantasan korupsi di KPK itu akan menjadi lemah. Taruhlah Kapolri memutuskan tidak melakukan langkah drastis menarik semua personil Polri di KPK. Namun kan mereka sendiri ini yang para penyidik dan penyelidik di KPK itu yang minta dikembalikan beramai-ramai ke Mabes Polri sebagai bentuk solidaritas esprit de corps karena perlakuan pimpinan KPK kepada Brigjen Endar Priantoro. Jadi Kapolri nggak perlu bersikap frontal, cuma dia menyatakan oke, karena mereka minta dikembalikan, ya ditampung begitu. Dengan cara begitu saja, ini kan pasti KPK akan kelabakan. Keputusan Firly atau keputusan pimpinan kolektif KPK sebagaimana klaim dari Alexander Marwata ini, saya prediksi akan menimbulkan komplikasi serius dalam hubungan dua instansi antara KPK dengan Polri. Firly sebagai pimpinan KPK, seperti dikatakan oleh mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan, telah bertindak arogan kepada Kapolri. Ini statement itu yang saya pinjam tadi sebagai judul ya. Dampak yang lebih buruk lagi adalah ini, saya kira harapan publik ya agar KPK itu bisa menjadi lembaga pemberantasan korupsi itu makin menjauh. Ribut-ribut pengembalian Brigjen Endar ini telah membuka mata publik bahwa KPK itu telah menjadi alat untuk menyingkirkan lawan-lawan politik penguasa melalui rekayasa hukum. Sejauh ini kita belum mendengar pernyataan resmi terbaru dari Ketua KPK Firly Bahuri maupun Kapolri tentang sikap pimpinan KPK yang mempersilahkan Kapolri mengirim kembali personil untuk mengikuti lelang jabatan, termasuk Brigjen Endar dengan syarat mengikuti seleksi dan lolos seleksi. Berbagai pernyataan dari KPK itu kalau Anda amati sejauh ini datangnya selalu dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Marwata dalam kisruh dan gonjang-ganjing pemecatan Brigjen Endar ini tampaknya diposisikan menjadi juru bicara, sementara Firly sejauh ini tidak pernah mau menanggapinya secara langsung. Hari Jumat lalu ketika menyampaikan penangkapan Bupati Meranti, Firly itu menyatakan di akhir masa jabatannya dia tidak ingin ada cacat hukum. Para pimpinan KPK, kata dia, selalu hati-hati dalam mengambil keputusan dan kompak. Semua keputusan diambil secara bulat oleh 5 orang pimpinan KPK, jadi bukan oleh dia sendiri. Kendati tidak menyebut secara langsung kasus Brigjen Endar, namun Firly ini tampaknya ingin menegaskan semua keputusan di KPK, termasuk pengembalian Brigjen Endar, ini merupakan keputusan bersama 5 orang pimpinan, bukan keputusan Firly sebagai pribadi seperti yang selama ini dikesankan dan ditangkap oleh publik ya. Mari kita tunggu sikap Kapolri. Ini hari libur ya, karena sejak hari Jumat kemarin libur, kemudian Sabtu sampai Ahad ini. Jadi kita mungkin akan dapat gambaran bagaimana sikap Polri itu pada hari Senin nanti ya. Bagaimana mereka menyikapi pernyataan Marwata yang terkesan melecehkan Kapolri dan institusi Polri. Saya Sunarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.